Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes kali ini di pelajaran sosiologi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas latihan soal sosiologi mengenai materi globalisasi dan modernisasi. Oke, sebelum ke soal, Ibu akan memberitahukan bahwasanya pada materi ini tidak begitu teoritis. Sebenarnya kalian bisa menelaah sendiri dari setiap soal dan jawabannya. Ini dibutuhkan ketelitian ya. Kemudian kalian harus tahu sebenarnya apa yang ditanyakan gitu ya. Jadi supaya kalian bisa mencerna pertanyaannya dengan baik dan tidak menghabiskan waktu. Dan Ibu harapkan ketika Ibu sebelum memberikan jawaban di setiap soal, kalian bisa menjawabnya sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa mengukur apakah setiap soal yang Ibu berikan kalian sudah menjawab dengan benar atau tidak gitu. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke. Internet menjadi media bagi mengalirnya informasi dari dan seluruh dunia. Hubungan antar manusia menjadi kian mudah dan cepat. Kerjasama antar manusia atau pemerintah bisa diintensifkan tanpa tatap muka langsung dari kedua pihak atau lebih. Dampak positif globalisasi dari ilustrasi tersebut adalah A. Kesadaran mempertahankan tradisi tinggi. B. Kriminalitas bisa ditekan serendah mungkin. C. Tidak terjadi saling ketergantungan antar negara. D. Internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Atau E. Hubungan antar manusia atau pemerintah makin efisien. Oke, kita cek dulu nih yang ditanyakan dari soal ini adalah dampak positif dari globalisasi. Di sini dijelaskan ya dengan mudahnya informasi, kemudian hubungan antar manusia di sini menjadi kian mudah dan cepat. Di sini antar manusia menjadi kian mudah dan cepat. Oke, kita cek jawaban satu persatu. Apakah kesadaran mempertahankan tradisi tinggi? Kurang tepat. Kemudian, kriminalitas bisa ditekan serendah mungkin. Meskipun ini dampak positif, tapi tidak selaras dengan ilustrasi yang dijelaskan di atas ya. Ini juga kurang tepat. Kemudian, tidak terjadi saling ketergantungan antar negara, kurang tepat juga. Kemudian, internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ini juga kurang. Dan yang paling tepat adalah jawabannya E. Hubungan antar manusia dan pemerintah makin efektif. Kenapa dijelaskan jawabannya paling efektif? Di sini terlihat ya bahwasanya di atas dijelaskan bahwa antar manusia menjadi kian mudah dan cepat. Itu menunjukkan bahwa suatu efektivitas terjadi. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan, ada kecenderungan untuk menerapkan kebudayaan barat dalam pola perilaku kehidupannya. Westernisasi tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat dalam bentuk A. Lebih terbuka terhadap budaya lain. B. Kehilangan jati diri dan kepribadian. C. Banyak barang impor di pasar. D. Pembatasan tenaga dalam negara. Atau E. Sarana kegiatan lebih mahal. Oke, di sini katanya di soal nomor 2 dijelaskan bahwa ternyata masyarakat perkotaan cenderung menerapkan kebudayaan barat atau westernisasi. Nah, dampak negatif westernisasi
Ini pertanyaan dampak negatifnya apa ya kira-kira yang berbau dampak negatif dari westernisasi? Apakah lebih terbuka terhadap budaya lain? Apakah kehilangan jati diri dan kepribadian? Apakah C. banyak barang impor di pasar? D. pembatasan tenaga dalam negara? Atau E. sarana kegiatan lebih mahal? Kalau yang E kurang tepat ya, kita tidak membahas tentang sarana, kemudian pembatasan tenaga dalam negara juga kurang tepat, apalagi ini banyak barang impor, kita tidak membahas tentang barang impor. Nah, antara A dan B, jadi yang paling tepat jawaban antara A dan B adalah jawaban yang B ya. Jadi nantinya dampak negatif dari westernisasi, kita lebih cenderung gitu ya menyukai atau berperilaku terhadap kebudayaan barat, nanti jati diri bangsa kita atau kepribadian kita sebagai warga negara Indonesia akan hilang. Apakah ada yang sama? Jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dewasa ini, alat komunikasi berupa handphone sudah tidak asing lagi bagi hampir seluruh kalangan termasuk masyarakat pedesaan. Demikian juga dengan sarana transportasi berupa pesawat terbang yang sudah bisa melayani ke berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap globalisasi karena A. globalisasi dan modernisasi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. B. Teknologi komunikasi dan transportasi mendorong laju globalisasi. C. Gejala globalisasi tidak bisa dielakkan oleh negara manapun di dunia ini. D. Dalam era globalisasi akan terbentuk negara dunia tanpa batas budaya. Atau E. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti globalisasi akan tertinggal zaman. Nah, di sini di atas dijelaskan bahwasanya yang pertama ada alat komunikasi berupa handphone. Kemudian di sini juga dijelaskan ada sarana transportasi. Jadi jawaban yang paling tepat kita cari aja nih yang berhubungan dengan alat komunikasi dan transportasi. Apakah A kurang tepat, B nampaknya betul juga ya, C gejala globalisasi tidak bisa dielakkan oleh negara kurang tepat, yang D juga kurang tepat, yang E juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Di sini juga terlihat di pertanyaannya. Ternyata dari komunikasi dan transportasi itu berpengaruh terhadap globalisasi seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 4. Dewasa ini banyak orang yang dengan mudahnya menerima dan mengirim informasi ke berbagai negara di seluruh dunia. Lebih dari itu, aktivitas perdagangan dan pariwisata antar negara juga semakin mudah dan cepat. Nah, gejala globalisasi tersebut terjadi sebagai akibat positif dari keberhasilan manusia dalam mengembangkan teknologi apa nih? Kita cari ya. Apakah A. komunikasi dan industri? Apakah B. industri dan perdagangan? Atau C. perdagangan dan pengemasan? D. pengemasan dan transportasi? Atau E. transportasi dan komunikasi? Kita kembali lagi ke soalnya di atas. Ini di sini ada mengirim informasi. Biasanya mengirim informasi itu berhubungan dengan yang namanya komunikasi gitu ya. Kemudian di sini juga ternyata aktivitas perdagangan dan pariwisata semakin mudah dan cepat. Berkat apa? Biasanya berkat transportasi. Jadi kita cari ya yang transportasi dan komunikasi. Ada di option mana ya? Yang komunikasi dan transportasi. Ini komunikasi dan industri, industri dan perdagangan, perdagangan dan pengemasan, pengemasan dan transportasi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E, yang transportasi dan komunikasi.
Soal nomor 5. Semakin banyak perusahaan asing dibangun merupakan bukti nyata betapa kuatnya arus masuk kekuatan industri modern di era globalisasi abad 21. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi industri tersebut terhadap masyarakat Indonesia apa? Apakah meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan? B. Memperluas pasar barang dan jasa. C. Mendapatkan bahan baku mentah. E. Mendapat penghasilan penduduk. Atau E. Mengancam industri lokal gitu ya. Di sini perhatikan, katanya dijelaskan ada banyak perusahaan asing di Indonesia. Kita cari aja dampak negatif dari adanya perusahaan asing. Apakah meningkatkan jumlah lapangan kerja atau memperluas pasar barang dan jasa, mendapatkan bahan baku atau mentah, menambahkan penghasilan penduduk? Yang paling tepat jawabannya adalah yang ternyata dengan banyaknya perusahaan asing itu bisa mengancam industri lokal di kita gitu ya. Soal nomor 6. Diberlakukannya sistem perdagangan bebas dengan indikasi produk-produk luar dengan kualitas baik dan harganya murah membanjiri pasar Indonesia menyebabkan produk domestik sulit untuk bersaing di pasar global. Dampak negatif liberalisme terhadap perekonomian masyarakat Indonesia tersebut adalah A. Berkembangnya ekonomi pertanian. B. Menurunnya anggaran belanja negara. C. Maraknya sistem perdagangan modern. D. Rendahnya pendapatan nasional. Atau E. Rusaknya tatanan ekonomi rakyat. Di sini di pertanyaannya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari apa? Dari yang namanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu salah satunya di sini ada harga-harga produk luar itu kualitasnya baik dan harganya murah. Dampaknya apa? Wah, ternyata dampak dari kelima ini yang paling tepat adalah, apakah kalian sudah tahu jawabannya yang mana? Dibutuhkan ketelitian ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bahwasanya itu bisa berdampak pada rusaknya tatanan ekonomi rakyat ya, karena nanti rakyat Indonesia lebih memilih produk-produk dari luar dengan harga murah dan kualitas baik seperti itu. Soal nomor 7. Kehidupan modern di era globalisasi dewasa ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang diperlukan. Nah, kemudahan untuk memperoleh berbagai fasilitas modern tersebut berpotensi membawa dampak positif dalam bentuk A. Kenyamanan hidup. B. Harga barang murah. C. Gaya hidup bebas. D. Pola hidup sederhana. Atau E. Kualitas barang terjamin. Pertanyaannya adalah dampak positif. Dampak positif dari mana? Dari adanya fasilitas modern ya, kemudahan bagi masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah yang jawabannya adalah yang A, bisa membuat kenyamanan hidup ya. Soal nomor 8. Globalisasi yang semakin cepat menyebabkan masyarakat Indonesia sejajar dengan negara lain yang sudah maju dan tidak menutup kemungkinan kebudayaan asli Indonesia menjadi tergeser. Menghadapi kenyataan seperti ini, sikap yang tepat untuk dilakukan adalah A. Mencegah masuk budaya asing ke Indonesia. B. Membiarkan budaya asing masuk menggantikan budaya sendiri. C. Melarang dengan keras semua unsur budaya asing tanpa ada seleksi. D. Menerima budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Atau E. Menerima budaya asing yang sesuai dan mempromosikan budaya sendiri. Nih, di sini yang menurut kalian paling tepat. Apakah sudah didapatkan jawabannya? Ayo, yang mana?
Iya ya, di sini ya, meskipun ada globalisasi, sikap yang paling tepat katanya harus seperti apa? Ternyata yang tepat itu jawabannya yang ya. Jadi kita itu boleh menerima kebudayaan asing, tapi harus yang sesuai. Kemudian jangan lupa kita pun harus mempromosikan budaya sendiri. Itu yang penting. Jangan sampai pilihannya seperti yang D, menerima budaya asing yang tidak sesuai dengan Indonesia. Wah, kalau ini sangat bertentangan ya. Kemudian melarang dengan keras semua unsur budaya asing tanpa ada seleksi. Inilah pentingnya yang namanya seleksi atau filterisasi ya gitu. Kemudian ada yang B, membiarkan budaya asing masuk menggantikan budaya sendiri. Wah, yang B juga parah banget, gak boleh. Gimana yang A, mencegah masuknya budaya asing ke Indonesia dengan segala cara. Ini pun sulit, nantinya Indonesia tidak akan berkembang gitu. Jadi yang tepat adalah yang E. Soal nomor 9. Sebagian generasi muda Indonesia mengalami demoralisasi akibat pengaruh globalisasi tanpa filter budaya asli. Hal ini dapat dilihat dari perilaku generasi muda yang meniru secara utuh budaya barat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial tersebut adalah, yuk kita lihat dulu tadi pertanyaannya, katanya mengalami demoralisasi ya. Jadi anak-anak Indonesia udah nggak ada moralnya gitu ya. Karena apa? Karena adanya pengaruh globalisasi tanpa difilter ya. Faktor pengaruhnya karena apa ya? Anak Indonesia seperti itu, orang-orang Indonesia ya, terutama generasi muda. Apakah A, karena dominasi budaya daerah terhadap budaya asing? Enggak ya, mungkin ini bisa sebaliknya. Kemudian gaya hidup konsumtif generasi muda tidak ada hubungannya dengan gaya konsumtif. Kemudian difusi budaya melalui kontak budaya. Difusi itu masuknya budaya ya. Nanti ini bisa masuk. Kita lihat dulu yang D, pengetahuan tentang berbagai budaya maju. Ini kurang tepat. Kemudian kesadaran akan pentingnya budaya lokal, ini juga tidak sesuai ya. Jadi yang paling tepat, kenapa generasi muda mengalami demoralisasi ya, yang moralnya itu kurang? Salah satunya karena difusi budaya melalui kontak budaya. Jadi adanya masuknya budaya ke kita gitu ya. Itu termasuk alasan atau faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Soal nomor 10. Globalisasi mendorong terjadinya pasar bebas. Banyak perusahaan asing melakukan investasi ke negara-negara berkembang. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Pertanyaannya dampak negatif ya. Apakah A, persaingan bebas dalam persaingan ketenagakerjaan? Kurang tepat ya. Kemudian, apakah B, meningkatnya kualitas produksi barang dari negara maju? Ini juga kurang. Kemudian, persaingan bebas dalam produk barang dan jasa antar negara maju. Ini kurang juga. Ini kita ngebahas tentang investasi ya, banyak pasar bebas. Kemudian dominasi warga negara asing khususnya pada negara-negara yang berkembang. Atau E, investasi ekonomi negara kaya terhadap kebijakan ekonomi negara berkembang. Oke, yang ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ternyata nanti dampak negatif dari peristiwa ini adalah yang akan mendominasi adalah negara asing ya, seperti itu. Nah, ini adalah 10 soal mengenai globalisasi dan modernisasi. Oke, sebelum ditutup, Ibu mau ngasih pertanyaan dulu. Nanti kalian tolong jawab di kolom komentar ya.
Kita akan jawab di next video jawaban yang tepatnya. Oke, soalnya adalah di era modern ini banyak anak-anak muda lebih sibuk menghabiskan waktunya dengan bermain ke tempat-tempat hiburan malam. Mereka berdansa sampai larut malam dan meninggalkan nilai-nilai adat ketimuran yang dimiliki seperti cara berpakaian, gaya rambut, bahkan tata kelakuan cenderung ingin bebas. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut, apakah A. penemuan baru, atau B. pengaruh budaya luar, atau C. lingkungan alam, D. pertentangan masyarakat, atau E. perubahan penduduk. Oke, silahkan kalian jawab, kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, untuk materi kali ini Ibu sekian dulu gitu. Next kita lanjut ke materi selanjutnya ya, materi lain. Terima kasih sudah mendengarkan udah mendengarkan latihan soal ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian pun ikut belajar. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.